Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam untuk mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah Riset Statistik Methods in Business. Jadi ini adalah untuk video week ketiga. Jadi ini ya sedikit callback ya untuk week kedua. Jadi week kedua kita sudah membahas bagaimana hipotesis yang baik itu. Jadi hipotesis yang baik adalah hipotesis yang berangkat dari ide, data, tes, dan bisa kita verifikasi. Jadi intinya untuk week ketiga ini ada 5 bahasan yang utama yang kita bahas. Yang pertama adalah qualitative versus overview, qualitative versus process, qualitative versus methodology, bagaimana mengkombinasi qualitative metodologi dan riset kuantitatif. Gitu. Jadi sesuai pada chapter 9, kalau saudara-saudari bisa lihat, jadi kita berangkat dengan pertama di problem statement ya. Kita tahu bagaimana masalah kita, dan ketika kita sudah tahu apa yang mau kita kerjakan, kita bisa melakukan analisis strategi di sana gitu. Untuk melakukan dengan eksperimen kah, supervisors kah, observations, case studies, grounded theory, action research, dan mixed methods itu. Nanti ketika kita sudah tahu strateginya, akan mengikuti dengan data collection kita. Jadi karena setiap data collection dalam strategi itu berbeda-beda ya. Bisa kita interview kah, observasi ke lapangan kah, kita bikin kuesioner, kita physical measurement, atau unobtrusive. Nah, jadi dalam melakukan research study, ada beberapa aspek yang harus diketahui bagaimana minimal sampling-nya gitu. Karena sampling kita harus mewakili populasi. Nah, bagaimana nanti kita juga akan tahu pengujian bagaimana ketika variabel kita tidak signifikan, karena ada pengujian kualitas dan reliabilitas di sana. Ada keterandalan dalam menguji kuesioner. Nah, untuk mendapatkan sampling yang baik dan benar, kita ada beberapa contoh sampling. Ada probability sampling dan non-probability sampling itu. Mengikuti jumlah size-nya yang akan didapatkan. Itu bisa disetting ada 2 perbedaan, contrive dan non-contrive. Dan untuk pengukurannya juga ada operational definition bagaimana, items-nya bagaimana, measure-nya, scaling, categorizing, coding, gitu. Dan untuk analisisnya dari populasi yang akan dikaji juga harus dilihat bagaimana individunya, dates-nya, groups-nya bagaimana, organisasinya, dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk rank waktu penelitian itu ada dibagi 2. Yang pertama adalah cross sections atau one shot, dan yang kedua adalah longitudinal. Jadi longitudinal akan lebih mengikuti bagaimana perubahan dari assessment tersebut dari waktu ke waktu. Intinya adalah dalam data analysis itu ada 3 aspek. Bagaimana feel dari data tersebut, untuk knowledge-nya, discovery-nya, insight-nya, dan lain sebagainya. Dan juga goodness of data gitu. Bagaimana keterandalan dari data tersebut, bagaimana truth-nya dari data tersebut. Gitu. Yang ketiga adalah hypothesis testing. Karena kita ingin menguji apakah hipotesis kita sesuai dengan praktikal gitu, sesuai dengan data realitanya. Nah, sebelum berangkat lebih jauh, dalam penelitian itu ada 2 pendekatan ya, ada kualitatif dan kuantitatif. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah untuk kuantitatif itu lebih banyak digunakan teknik-teknik data mining di sana, karena berangkat dari data kita yang numerik dan berstruktur. Karena data mining itu adalah tools yang digunakan untuk ketika kita mempunyai data yang berstruktur gitu. Dan kita tujuannya bisa menganalisis dengan hubungan kausal di sana. Berbeda dengan text mining. Text mining kan adalah salah satu tools yang digunakan untuk penelitian kualitatif gitu. Karena data-data kita data-data yang tidak berstruktur atau bersemi struktur gitu. Tapi sebelum kita menganalisis, kita harus discovery dulu. Problem kita tuh mau dibawa kemana. Makanya tujuan di text mining nanti akan membentuk beberapa topik optimum dalam research kualitatif. Dan biasanya digunakan 2 pendekatan. NLP, Natural Language Processing untuk voice atau text recognition. Ini jadi perbedaan antara riset kualitatif dan kuantitatif. Nah, berangkat dari bagaimana kita mengkoleksi data. Jadi ada 6 cara ya ketika kita melakukan penelitian. Kita melakukan eksperimen, surveys, ethnography, case studies, grounded theory, atau action research. Yang pertama eksperimen. Ini contohnya sama dengan week kedua. Jika saudara-saudari masih ingat, contohnya adalah bagaimana ketika ingin mengkaji apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan gitu. Jadi saya ada pupuk, ada cahaya matahari dan air dan size pots yang perbedaan. Nah, ketika melakukan eksperimen lebih ke
berangkat dari hipotesis deduktif gitu untuk melakukan penelitian. Jadi kita ingin melihat bagaimana ya perbedaan pertumbuhan tanaman gitu ketika memberikan perbedaan dosis pupuk yang berbeda. Misalnya tidak ada pupuk di sana, 2 dosis pupuk kah, 4 dosis pupuk kah, 6 dosis pupuk kah gitu. Nah, tujuannya adalah ketika kita mendapatkan simulasi optimum untuk proses bisnis gitu. Jadi ini juga akan berangkat pada cost-nya ya ketika kita memberikan dosis pupuk mungkin 4 dosis mungkin akan memberikan cost yang mahal mungkin. Nah, itu salah satu tujuan ketika melakukan eksperimen gitu. Jadi kita mendapatkan simulasi terbaik untuk melakukan proses bisnis gitu. Yang kedua harus survey research. Jadi untuk survey research ini ada 3 aspek yang harus saudara-saudari pahami. Yang pertama adalah principles of wording, principle of measurement, dan general get-up. Jadi untuk principle wording, yang pertama juga harus tahu content dan purpose of question. Jadi jangan sembarang ketika mendesain butir-butir pertanyaan gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang ingin kita tanyakan. Jadi jangan nanti malah berembet kemana-mana gitu. Yang kedua ada wording and language itu. Pada intinya adalah ketika kita mempunyai kuesioner, kita harus tanya ke responden dan mereka harus paham dengan apa yang kita tanyakan gitu. Yang ketiga adalah type and forms of questions. Sequencing-nya bagaimana? Yang terakhir adalah classification data or personal information. Jadi harus dipahami juga kita harus riset yang dari ethics yang baik itu. Jadi kita juga harus menjunjung tinggi data privacy dari setiap responden itu, jangan sampai bocor. Nah, ketika untuk data collections, kita bisa melempar kuesioner itu. Di sana ada questionnaire administrations, dan kita akan menguji testing goodness of data. Kita akan menguji bagaimana valid dan reliable dari data-data kuesioner tersebut. Dan ketika sudah melakukan interview, sama halnya ada principle of measurement di sana, ada kategorisinya bagaimana, codingnya, scales and scaling, reliability and validity gitu. Jadi ini prinsipal dari pengukuran di dataset. Yang terakhir adalah general atau get up-nya. Jadi bagaimana appearance dari questionnaire-nya, bagaimana length of questionnaire-nya, introductions to respondent, dan instructions for completion. Jadi ini aspek-aspek yang penting ketika melakukan survei research. Jadi untuk melakukan survei research itu ada dua perbedaan ya. Ketika kita membuat pertanyaan, ada pertanyaan terbuka sama pertanyaan tertutup. Apa perbedaannya? Biasanya pertanyaan-pertanyaan terbuka itu akan lebih kita mendapatkan jawaban yang sangat luas gitu. Dan kita akan mendapatkan informasi tambahan di luar hipotesis dan juga akan memperkaya informasi penelitian. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika membuat pertanyaan tentang mempertanyakan bagaimana menurut responden dalam produk-produk tertentu itu. Kita menanyakan juga bagaimana pengalamannya ketika menggunakan produk-produk tersebut. Jadi pengalaman saya ketika saya melakukan penelitian, ketika saya membuat kuesioner, saya paling tidak sempatkan 4-5 pertanyaan terbuka terakhir itu, agar itu akan memperbanyak discovery knowledge untuk saya melakukan penelitian tersebut, mendukung teritori juga. Nah, ini adalah contoh salah satu penelitian saya yang didanai dengan Bank Indonesia. Jadi saya menganalisis bagaimana dampak dari COVID-19 terhadap UMKM. Ini adalah contoh saya mendesain dari kuesioner tersebut. Yang pertama tentu harus ada informasi responden di sana itu. Apa namanya, siapa nama beliau, usianya bagaimana, usianya berapa, pendidikan terakhirnya, alamat usahanya, alamat tempat tinggalnya, gitu. Kegiatan sehari-hari bagaimana, kegiatan yang Anda lakukan selama dan sebelum berbisnis. Nah, ini ada informasi dasar responden. Jadi ketika Anda mendapatkan informasi tersebut, dijaga, itu jangan sampai bocor. Nah, ini juga ada beberapa salah satu contohnya ya, misalnya blok bisnis proses gitu. Jadi harus ditanyakan secara spesifik agar jelas itu. Misalnya untuk bisnis proses saya tanyakan ke pemilik usaha, bagaimana melakukan pembukuan itu. Apa saja tulisan yang digunakan untuk melakukan pembukuan, siapa yang melakukan peranan tersebut, bagaimana pengalamannya ketika melakukan pembukuan tersebut gitu. Dan juga bisa ditanyakan bagaimana komunikasi di sana gitu. Jadi saya jelaskan ulang lagi, ketika melakukan suatu penelitian, ketika ada satu kuesioner, harus jelas variabelnya apa dan apa yang mau ditanyakan itu. Jadi itu akan menolong saudara dan saudari untuk explore lebih detail lagi terhadap penelitian. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari text mining gitu, untuk deskriptif. Jadi
Contohnya adalah misalnya dalam satu UMKM, saya kategorikan beliau adalah masuk ke kategori pertanian, bagaimana pengalamannya terhadap pandemi dalam usahanya. Nah, nanti akan misalnya dia jawab satu paragraf kah, dua paragraf kah, atau tiga paragraf kah. Nah, jadi paragraf-paragraf tersebut saya bisa buat topik-topik yang sesuai gitu. Nah, tapi sebelum membuat topik tersebut, data tersebut harus di-cleaning dulu. Khawatirnya adalah masih ada beberapa words atau kata yang itu lebih ke penghubung tuh. Misalnya kata saya, yang, tidak, di, dan itu kan lebih banyak digunakan ya ketika kita melakukan untuk kita mengujarkan sebuah pendapat itu. Nah, jadi kata-kata yang seharusnya tidak begitu reflektif terhadap suatu masalah kita harus kita cleaning gitu. Jadi akan mendapatkan data-data yang sudah bersih. Nah, itu akan mempermudah kita untuk knowledge discovery. Jadi ini ada perbedaan untuk sebelum cleaning sama sesudah cleaningnya. Nanti akan dijelaskan lebih detail ketika mungkin saudara-saudari mengambil mata kuliah data science atau business analytics itu. Nah, ini adalah contoh dari topik pemodelan untuk riset kualitatif. Jadi, harapan saya adalah ketika saudara dan saudari sudah membuat kuesioner, ada poin-poin untuk kuantitatif sama kualitatif itu. Jadi, ketika kuantitatif sudah tahu misalnya menggunakan SEM, structural equation model, atau regresi dan lain sebagainya. Nah, jadi pertanyaan terbuka itu jangan dianggurkan juga. Kita bisa mengeksplor menggunakan topik modeling, menggunakan text mining gitu. Ini adalah contoh-contoh topik modeling ketika saya membahas untuk pengalaman pegiat UMKM itu bagaimana dalam COVID ini. Jadi mereka lebih banyak menggunakan kata-kata pandemi, ada kata-kata beli, usaha, jual, online gitu. Nah, sama dengan halnya lain, misalnya topik perikanan, mereka lebih banyak membahas tentang pandemi juga, agennya, dia membahas tentang anaknya gitu. Nah, ini kan salah satu knowledge ya kita dapatkan itu. Sama misalnya ketika peternak babi membahas, mereka lebih sering menggunakan kata-kata virus, harga, beli, kandang gitu, pakan, juta. Sama halnya dengan topik keempat, masih babi juga, pandemi gitu, satria, domba. Nah, ini salah satu alternatif mungkin. Oh, ternyata ada ya peternak babi tapi beralih ke domba mungkin sebagai alternatif usahanya. Nah, ini kan salah satu knowledge yang kita dapatkan. Nah, yang ketiga adalah etnografi. Etnografi adalah ketika kita melakukan penelitian tapi kita lebih cenderung mengkaji fenomena yang terjadi pada satu kelompok tersebut. Dan penelitian etnografi ini lebih cenderung kita membahas tentang bagaimana fenomena human sosial di sana gitu, bagaimana individunya, objeknya, dan lingkungannya. Tapi di dalam kualitatif etnografi tersebut itu sebenarnya kelemahannya adalah lack of statistical evidence tuh. Jadi beberapa teori yang ada di etnografi mungkin tidak bisa diuji secara dibuktikan secara statistik itu, diuji secara kuantitatif. Gitu. Tapi kelebihannya adalah dapat mengkaji lebih detail dari fenomena yang ada pada dari suatu kelompok tersebut. Nah, itu mungkin adalah salah satu bagaimana kelemahan dan kelebihan dari etnografi. Jadi untuk etnografi kita lebih akan cenderung ke bagaimana fieldwork-nya dan bagaimana observasi di lapangan. Yang keempat adalah case studies. Jadi case studies ini lebih berangkat kepada information-nya bagaimana dan bagaimana masalahnya. Jadi kita akan melihat bagaimana suatu masalah dalam berbagai perbedaan perspektif itu. Bagaimana perbedaan angles di sana dalam menggunakan beberapa metodologi atau data collections gitu. Intinya adalah kita ada spesifik objek, kita mengkaji bagaimana keadaan dan dalam kejadian event tertentu gitu. Nah, itu lebih cenderung ke case studies. Misalnya menganalisis indeks harga konsumen di Jakarta, karena lebih case studies Jakarta. Terus mungkin kedua, bagaimana persepsi generasi milenial, itu kan lebih ke case studies itu, karena lebih spesifik terhadap suatu objek. Jadi itu lebih cenderung ke case studies. Yang keempat adalah grounded theory. Menurut saya pribadi, untuk grounded theory ini ada riset yang zigzag itu, karena dia harus mengulang-ulang lagi di dalam beberapa tahapan. Jadi untuk yang pertama adalah teori, dan kita berangkat pada suatu teori, mungkin teori online, jadi mungkin author dari penelitian lain mempropos sebuah teori untuk pelaku sosial gitu. Jadi grounded theory ini lebih ke sosial ya, sosial aspek, melakukan observasi. Jadi kita melakukan perkembangan dari teori-teori tersebut tuh. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan observasi berulang. Misalnya si A ngomong teorinya seperti ini, kita melakukan observasi. Oh, benar tidak ya teori dia konsisten apa tidak ya?
Nah, jadi kita melakukan observasi berulang di sana agar mendapatkan teori yang baru itu. Jadi ada teori, kita uji dengan beberapa aspek yang mungkin keterbaruan di sana. Nah, kita observasi, kita evaluasi teori tersebut, masih konsisten apa tidak. Nah, ketika melakukan observasi lagi untuk memvalidasi, ternyata teori tersebut memang firm, tuh, memang konsisten. Nah, jadi mungkin tidak bisa dikembangkan teori baru. Nah, makanya untuk teori ini agak sedikit tricky ya, gitu. Jadi khawatirnya ada ketika memang suatu teori sudah konsisten, kita uji memang itu apa namanya konsisten, ya kita kan tidak mendapatkan keterbaruan di sana itu. Nah, itu salah satu kelemahan dari grounded teori. Dan zigzag ya. Jadi waktu kita juga akan sedikit waktu kita akan banyak terkuras di sana gitu. Karena melakukan observasi yang berulang untuk membuktikan teori. Yang keenam ada external research. Jadi untuk external research ini lebih cenderung pengaplikasiannya adalah ketika suatu organisasi meng-hire seorang konsultan gitu, karena untuk menganalisis masif perubahan dalam suatu organisasi. Ini salah satu pengalaman saya ketika melakukan external research. Yang pertama yang dilakukan adalah plan. Bagaimana plan-plannya akan dilakukan, jadi harus dilakukan bagaimana membuat SWOT dulu. Bisa saya membuat analisis SWOT, strength-nya bagaimana, weakness-nya bagaimana, opportunity-nya bagaimana, dan treatment-nya bagaimana itu. Nah, ketika saya sudah membuat SWOT, saya analisis action-nya. Action-nya bagaimana yang harus kita lakukan, dan questioning. Kira-kira make sense apa tidak ya question tersebut. Saya analisis ulang, terus saya kaji. Pasti saya harus sempatkan dengan bagaimana 3 aspek. Ini 3 aspek yang selalu di prinsip saya ketika melakukan penelitian itu. Ada namanya open innovation, ada namanya open science, dan open collaborations. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena dari awal saya menyampaikan bahwa saya data science tapi berangkat kepada topik-topik SDGs gitu, topik-topik berkelanjutan. Jadi ketika saya menganalisis suatu kesehatan, paling tidak saya harus concern ke beberapa aspek tentang lingkungan, tentang climate gitu, atau tentang ekonomi. Karena ketika memixkan beberapa aspek itu malah lebih banyak menjawab beberapa pertanyaan gitu. Nah, jadi juga untuk decision making akan lebih clear, akan lebih spesifik gitu, akan lebih jelas untuk membuat kebijakan itu. Nah, ini adalah salah satu critical thinking harus sudah dipunya. Dan ketika sudah melakukan open innovation, sudah melakukan open science dan open collaborations, harus melakukan evaluasi di sana itu. Karena tujuannya apa? Untuk melakukan replanning lagi. Kita melakukan lagi analisis untuk memaksimalkan benefit yang ada, kita mengecilkan error sekecil mungkin itu. Nah, makanya itu ada tujuan dari replanning. Ketika kita sudah merasakan kalau apa yang kita lakukan sudah firm, sudah konsisten, kita bisa melakukan implementasi di sana. Ini ada contoh pengalaman saya melakukan action research. Jadi yang terakhir adalah ketika melakukan penelitian, ada 2 rank waktu ya yang berbeda. Yang pertama adalah cross section dengan longitudinal. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah untuk cross sections itu lebih ke satu spesifik waktu dan a different subject dan tidak bisa menganalisis tentang hubungan sebab akibat di sana gitu. Berbeda dengan longitudinal. Longitudinal karena kita menganalisis dengan rank waktu yang panjang, gitu. Tapi kelemahannya adalah satu responden tertentu gitu. Some research subjects being followed dan endingnya adalah kita bisa melakukan cause effect relationship di sana. Contoh nyatanya apa? Contoh nyatanya adalah ketika seorang dokter menganalisis bagaimana efek dari pemberian obat pada satu pasien itu. Nah, itu kan harus diuji dari waktu ke waktu ya. Apakah benar ketika dikasih dosis A akan mengurangkan efek penyakit tertentu gitu. Nah, itu juga akan memberikan bagaimana treatmentnya, bagaimana placebo yang terbaik. Itu adalah penelitian longitudinal tuh. Nah, contohnya di sini adalah cross sections mengkaji bagaimana perbedaan umur di suatu waktu tertentu. Sementara longitudinal lebih membahas bagaimana dalam suatu grup ada suatu umur tertentu, tapi perbedaan zaman itu. Misalnya bagaimana generasi A terhadap rentang waktu tahun sekian sampai tahun sekian itu. Nah, itu ada salah contoh penelitian tentang cross section dengan longitudinal. Jadi dalam week ketiga ini ada tips yang bisa saya berikan kepada saudara-saudari ketika melakukan research. Yang pertama adalah harus tahu topik yang mau diulik itu apa. Ketika sudah tahu apa yang mau diulik, seharusnya tahu apa yang dilakukan. Gitu. Jadi khawatirnya adalah harus paham dulu topik-topiknya apa. Dan juga yang kedua adalah the main theories dan hipotesisnya. Jadi kita harus tahu yang mau kita buat, oh teorinya itu A, oh teorinya itu B. Nah, kita bisa mendesain hipotesis di sana agar apa yang kita anggap itu kita uji valid apa tidak di kondisi nyata gitu. Nah,
Dan juga harus sesuai dengan literatur yang eksis. Jadi saran dari saya ketika saudara-saudari melakukan penelitian, paling tidak baca 5 paper, baca paper paling lambat 5 tahun terakhir gitu. Nah itu akan memperdalam lagi, mempertahu lagi, oh limitasinya, oh keterbaruannya apa saja ya yang sudah dibahas sama mereka. Terus kita bisa mendeliver lebih jelas, oh gap penelitiannya itu apa, oh keterbaruan yang saya tawarkan itu apa gitu. Nah makanya harus membahas beberapa tema yang eksis di literatur. Yang keempat, harus tahu gaps and weakness that your study will then help to fill tuh. Jadi khawatirnya ada ketika seorang saudari tidak tahu apa kelemahannya, tidak tahu apa kelebihannya, bagaimana kekurangannya dan gaps-nya dalam penelitian. Nah itu tidak akan memberikan ketajaman novelty di sana gitu. Nah dia harus tahu kekurangannya apa. Yang kelima, tentu dalam ketika kita melakukan penelitian kita harus tahu endingnya bagaimana mengolah data tersebut. Nah, dia harus tahu assumption-nya apa, data scaling-nya apa. Nah, kita harus mendapatkan data yang bersih untuk analisis gitu. Jangan garbage in, garbage out gitu. Nah, yang keenam adalah be critical. Yang ketujuh adalah structures the problem thematically. Jadi, ketika melakukan mendesain suatu variabel di sana harus spesifik pertanyaannya apa gitu, harus tepat. Contohnya adalah seperti ini, masih dengan topik yang tadi, misalnya topik tentang literasi digital. Jadi saya tanyakan bagaimana pengalamannya menggunakan digital gitu, literasi digital. Jadi ada pengalaman transaksi dengan m-banking, bagaimana online transaksi dengan belanja online, transaksi dengan fintech, gitu, menggunakan transaksi online gitu. Nah ini adalah beberapa preference dari responden. Dan juga untuk membuat skala. Jadi kan biasanya kita membuat skala 1 sampai 10 kah, puas tidak puas kah gitu. Jadi membuat skala itu tidak terbatas sama hanya itu saja. Jadi saya bisa menanyakan misalnya pertanyaan, bagaimana pengalaman Anda dalam melakukan transaksi kegiatan secara online. Jadi saya bisa set 1 sampai 5, 1 itu sering meminta bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan online, dan 5, selalu melakukan sendiri terhadap transaksi online. Gitu. Jadi skala itu bisa preference ya, jadi tidak hanya iya tidak, jadi tidak hanya puas tidak puas itu. Jadi kita bisa mengganti sesuai dengan kebutuhan kita itu. Yang ke-8, tips dari saya. Know when to stop itu. If something doesn't make sense. Jadi once melakukan pengujian, saya sudah mempunyai sense yang cukup baik. Oh, sadar nih. Aduh, yang saya lakukan ini keliru nih. Stop di sana gitu. Lakukan evaluasi di sana. Bisa saja skalanya salah. Bisa saja hipotesisnya tidak tepat gitu. Bisa saja salah menerima p-value gitu. Nah, jadi saya ulangi lagi, saudara-saudari harus tahu kapan harus berhenti, kapan harus melakukan evaluasi penelitian di sana gitu. Khawatirnya ada ketika tidak tahu berhentinya, tidak tahu apa yang salah di sana, itu akan memperburuk keadaan, memberikan suatu kesimpulan yang salah di sana gitu. Makanya harus tahu kapan harus berhenti di sana ya. Jadi juga ketika sudah tahu membuat hipotesisnya, malah nanti ketika membahas itu malah melebar kemana-mana itu, teorinya malah kemana-mana. Nah itu juga batasan penelitian juga harus tahu kapan harus berhenti di sana itu. Yang terakhir adalah connect data between literature, tease out themes that emerge itu. Jadi ketika sudah mendapatkan suatu analisis, kita harus menguji juga, kita harus memberikan juga, oh datanya seperti ini nih, bagaimana ya dengan teorinya itu, dan juga harus memberikan implikasi bagaimana untuk ke praktikalnya, implication-nya. Practical implication itu, bagaimana untuk di pentahelix contribution itu. Jadi saya sering mengulang-ulang lagi untuk pentahelix, bagaimana ketika suatu penelitian, tidak berikanlah rekomendasi untuk pemerintah, untuk akademianya bagaimana, untuk NGO bagaimana gitu, untuk publiknya bagaimana, untuk media bagaimana gitu. Nah itu jadi salah satu penelitian yang menurut saya lebih berguna ya untuk dilakukan gitu. Karena yang namanya penelitian adalah ketika penelitian yang baik adalah penelitian yang memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang gitu. Jangan melakukan penelitian yang sia-sia gitu. Nah, itu adalah 9 tips dari saya ketika saya melakukan penelitian. Semoga bermanfaat. Jadi, sekian untuk week ketiga hari ini. Untuk tugas week ketiga, saudara dan saudari bisa lihat di EMAS. Jadi ada dua poin yang bisa saudara-saudari pilih. Ada tugas individu atau kelompok gitu. Dan penilaian juga berbeda. Jadi kita akan berjumpa pada minggu depan. Jaga kesehatan. Kalau ada pertanyaan dicatat dulu. Kita akan berjumpa dalam waktu yang dekat. Jaga kesehatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam.